Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Manuel Fernando dan teman saya Erlangga Juni Saputra. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas besar tentang pelajaran mata kuliah sistem digital. Dan di sini soalnya yang pertama ada sebutkan satu deret bilangan biner random. Yang kedua adalah buatlah detektor menggunakan rangkaian sekuensial untuk mendeteksi bilangan biner di atas. Nanti seperti di gambar, gambarkan FSM Mealy dan truth table, key map, dan persamaan flip-flop untuk data input dan output untuk detektor Anda. Yang ketiga, gambarkan rangkaian sekuensial dan detektor Anda. Presentasikan rancangan dan hasil yang telah dibuat oleh kelompok Anda dalam bentuk video, kemudian kirimkan link YouTube dan dalam bentuk PDF oleh masing-masing siswa ke LMS. Oke, untuk lomba pertama, sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bilangan binarnya yaitu kita mengambilnya yaitu 110. Nah, untuk rangkaian ini penjelasannya agak memudahkan pembuatan diagram state. Asumsikan input 1 sesuai data garis yang diberikan dan input O sesuai pada data garis yang diberikan di diagram state. Urutan puls yang akan dideteksi adalah 110. Oleh karena itu, diagram state-nya dirancang sedemikian rupa agar pada saat input 110 berurutan, Ki Akan, Ki akan berada di state yang akan mengeluarkan output atau D. oke, untuk penjelasan nomor yang kedua, penjelasan berikutnya itu akan dijelaskan oleh saya. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada tabel transisi DFF. DFF itu adalah input, adalah data yang disimpan oleh flip-flop. Setelah itu, data yang pada inputan ini akan disimpan pada clock nanti. Kita akan lihat di rangkaian sequential. Setelah itu, kita akan lihat pada di sini ada Q1 yang dimana inputannya ada 00, 11, terus ada Q1 plus 1 yang akan menjadi 01, 01, dan ini D-nya adalah inputan yang dimana nanti akan masuk ke rangkaian sekuensialnya. Setelah itu ada tabel state-nya. Tabel state ini, present state itu adalah keadaan di mana sebuah sistem sosial atau mesin keadaan yang berfungsi sebagai titik acuan yang mengatur perilaku sistem berdasarkan input yang diberikan oleh terprogramnya. Misalkan kita akan input A, B, C, D, setelah itu ada next state. Next state itu adalah keadaan berikutnya, yang dimana konsepnya dalam sistem sekuensial ini, state machine atau mesin keadaan untuk merujuk pada keadaan atau sistem pada waktu berikutnya setelah melakukan transisi keadaan saat ini. Misal X0 sama dan X1, misalkan AA, DA, terus ada B, C, BB, yang dimana misal A itu sama dengan 00, dan B itu 01, dan C itu 11, dan D itu 10. Kita langsung saja, ini seperti tertera pada tabel, present state, next state, dan D flip-flop-nya. Jika Ki A, B, Ki B-nya itu adalah true, maka akan setara dan tidak akan mempengaruhi Ki B-nya. Jadi di sini seperti yang tadi inputkan di atas, kita masukkan coba 0011 yang akan merubah menjadi X0-nya menjadi 0010. Terus akan merubah lagi di X sama dengan satunya menjadi 0110. Habis itu di flip-flop ya akan X0-nya sama dengan D0010 dan seterusnya. Dan di sini ada key B-nya. Key B-nya ini adalah inputan dari 0110 dan akan merubah dari X0-nya menjadi next state-nya jadi 0000, dan setelah itu next state X sama dengan 1, key B-nya sama dengan 1111. Setelah itu di flip-flop-nya akan menghasilkan DA dan DB-nya sesuai dengan hasil penghasilan yang ada di D flip-flop yang diminta seperti X sama dengan 1. Setelah itu ada key map. Setelah itu, saya akan menjelaskan key map ini yang seperti tertera pada di gambar, sudah dilihat. Oh, ini yang diminta adalah 0 dan belakangnya harus 00. Jadi di sini sudah tertera yang pada baris 1 dan kolom ini sudah tertera 0010, dan untuk 1
1 yaitu ada 0, 1, 1, 0. Dan di sini saya akan kelompokkan yang dimana satunya itu akan berbentuk keymap dan di sini akan langsung menjadi salah satu algoritmanya itu DA-nya sama dengan QA QB plus X QB. Setelah itu ada keymap yang kedua yang diminta juga sama. Untuk keymap yang kedua tadi kan sudah 01 yang sudah dikumpulkan, sekarang 01 juga, yang dimana belakangnya itu harus diubah menjadi 0. Dan di sini sudah yang barisan pada kolom 0, baris dan kolom 0 itu menjadi 0 semua. Dan untuk barisan 1 menjadi 1 dan dikelompokkan. Jadi untuk intinya yang terakhir menyimpulkan bahwa DB sama dengan X. Setelah itu untuk lembar keempat saya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi ini adalah rangkaian sekuensialnya. Dalam praktiknya, input X bisa memiliki banyak fungsi berbeda tergantung pada kebutuhan aplikasi dan desain sistem. Input ini sangat penting karena memungkinkan interaksi dan kontrol dari luar terhadap rangkaian sekuensial, yang memungkinkan adaptasi dan fleksibilitas yang diperlukan dalam pengolahan data dan informasi. Dalam konteks rangkaian sekuensial yang lebih kompleks, output Z seringkali berperan sebagai antarmuka antara rangkaian-rangkaian tersebut dengan komponen atau sistem lainnya, sehingga memungkinkan koordinasi dan integrasi yang lebih baik dalam sistem digital secara keseluruhan. Clock, jadi secara singkat, guna utama dari clock pada rangkaian sekuensial adalah untuk mengatur dan menyinkronkan operasi di dalam sistem digital sehingga memungkinkan pengolahan informasi dengan cara yang terstruktur dan teratur. Untuk cara kerja rangkaiannya, input X, ketika input X tinggi atau 1 dan output QE dari flip-flop pertama juga tinggi atau 1, maka output dari gerbang N akan tinggi atau sama dengan 1. Flip-flop pertama, jika sinyal clock berubah pada saat yang sama dengan output gerbang N tinggi atau 1, maka flip-flop pertama akan menyimpan nilai tinggi 1 di output QE. Flip-flop kedua, output QE dari flip-flop pertama terhubung ke input D dari flip-flop kedua. Jadi, ketika flip-flop pertama menyimpan nilai tinggi atau 1, nilai ini akan ditransfer ke flip-flop kedua pada perubahan sinyal clock berikutnya. Dan yang terakhir, output Z. Output Z akan tinggi 1 hanya jika input X tinggi atau 1 dan output QE dari flip-flop pertama juga tinggi atau 1. Fungsi rangkaiannya, ya, rangkaian ini berfungsi sebagai penahan atau LED yang akan mengingat nilai input X selama input X tinggi atau 1. Bahkan setelah input X kembali rendah, output Z akan tetap tinggi selama flip-flop pertama dan kedua menyimpan nilai tinggi. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Erlangga. Di sini kami dari kelompok kelompok 10 mengucapkan mohon maaf jika tidak ada penjelasan yang mudah dimengerti atau penjelasan yang tidak dimengerti. Kami berdua menyampaikan permintaan maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Alhamdulillah. Kapan? Oke.